Shalom. Sidang jemaat, mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dosa-dosa kami sudah diampuni, disucikan. Tetapi juga melalui peristiwa perayaan ini kami diingatkan bahwa kami memiliki kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini melawat kami, memberkati kami, menegur dan memperbarui hidup kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai umat yang sudah Engkau tebus, sebagai umat yang Engkau tugaskan untuk berkarya di dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan. Kami mohon Roh Kudus menolong menuntun kami, sehingga kami mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan, perkataan yang diucapkan, dan semua itu mendatangkan rasa hormat, tunduk dan taat kepadamu, dan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami semua Bapa, demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam dua bagian firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dan kemudian nanti kita akan membuka Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai ke-36. Demikianlah firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kemudian di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Tema firman Tuhan di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu saksi Kristus yang mengalami transformasi untuk memberitakan Injil. Saksi Kristus yang mengalami transformasi untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 merupakan tema Kisah Rasul, jelas merupakan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil itu berlaku bagi setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dalam ayat ini juga rasul-rasul diperintahkan untuk mengajarkan segala perintah Yesus kepada orang-orang yang dijadikan murid. Dengan demikian mereka juga harus mengajarkan perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Jika Kristus membuat kita berguna bagi kehormatannya pada masa dan angkatan kita, biarlah ini cukup bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, janganlah kita dibingungkan diri sendiri dengan masa dan waktu yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman pada hari ini mengingatkan kita, dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah pekerjaan yang terhormat. Ini adalah panggilan yang termulia bagi saudara dan saya. Sebagaimana murid-murid ini juga dikatakan demikian.
Ada 3 hal yang kita lihat melalui Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Yang pertama, para murid akan menyatakan dia sebagai raja dan memberitakan kepada dunia kebenaran yang dengan kerajaannya akan didirikan. Dan ia akan memerintah mereka, dan mereka harus terang-terangan dan sungguh-sungguh memerintahkan Injil kepada seluruh dunia. Dan ini juga yang berlaku bagi kita, bahwa kita adalah saksi Kristus yang harus memberitakan, menyatakan bahwa Kristus adalah Raja, dan memberitakan ini kepada dunia. Kebenaran ini harus kita sampaikan, bahwa dia akan memerintah. Dan ini harus kita sampaikan terang-terangan sebagai berita Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua, saksi-saksi Kristus akan menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan sesuai dengan panggilannya terhadap mereka. Orang-orang yang dipekerjakan untuk melayani dia diperlengkapinya untuk melakukan pekerjaan itu. Akan ditopangnya di dalamnya. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun atas kamu, yang berarti kamu akan dihidupkan dan digerakkan oleh Roh Kudus yang lebih baik daripada rohmu sendiri. Kamu akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Hal yang ketiga, saudaraku, bahwa pengaruh mereka akan menjadi besar dan sangat luas. Kamu akan menjadi saksi bagi Kristus dan akan menjalankan kepentingannya. Dimulai di mana kamu berada, dikatakan Yerusalem, dan banyak orang di sana akan menerima kesaksianmu, khususnya keluargamu. Dan orang-orang yang tidak menerimanya tidak akan luput dari hukuman. Terangmu akan terus bersinar dari sana ke seluruh Yudea, di mana sebelumnya kamu bekerja dengan sia-sia. Kesaksianmu tidak boleh dilakukan hanya terhadap bangsa tertentu saja, tetapi terhadap semua orang, semua bangsa. Kesaksianmu adalah pekerjaanmu yang berguna akan sampai ke ujung bumi, dan kamu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara, 3 poin penting inilah yang Tuhan ingin katakan melalui melalui Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan mengingatkan saudara dan saya juga bahwa kita juga diberikan kuasa untuk bisa menjadi saksi Kristus. Dan kesaksian kita bukan hanya di tengah-tengah keluarga, di lingkungan yang terdekat, tetapi sampai ke ujung-ujung dunia. Pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Bagaimana kita sebagai saksi Kristus mengalami transformasi untuk memberitakan Injil? Di dalam Kamus Besar Indonesia, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan bentuk, sifat, dan fungsi. Transformasi adalah perubahan yang berkualitas, yang dimulai dari dalam dan berakibat keluar. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 36, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami transformasi untuk memberitakan Injil? Ada 4 poin penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang mengalami transformasi, yang membawa akhirnya melalui hidup saudara dan saya, melalui pemberitaan firman Tuhan yang engkau sampaikan, melalui kehidupan saudara, ada banyak orang yang bisa bertemu dan mengenal Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Ini sesuatu yang sangat penting saudara, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa Kristus bukan hanya mengampuni engkau dari segala dosa dan kesalahanmu. Kristus bukan hanya memperdamaikan engkau dengan Bapa di sorga. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Kristus juga mengutus saudara untuk bisa menjadi saksinya
di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ada 4 hal yang kita harus lakukan sehingga kehidupan kita bisa menjadi saksi Kristus dan kita bisa memberitakan firman Tuhan karena Tuhan sudah merubah hidup kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah pertama, adanya relasi dengan Tuhan dan firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 33 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk, ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan ajarilah aku arti ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku mengikuti Engkau sampai akhirnya, mengikutinya sampai akhirnya. Saudara, jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau bagaimana kita sebagai saksi Kristus mengalami transformasi untuk memberitakan Injil, maka yang pertama kita harus memiliki relasi dengan Tuhan dan firman-Nya. Ini sesuatu yang sangat penting. Tidak akan mungkin engkau bisa menjadi saksi Kristus, tidak akan mungkin engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau engkau tidak mengalami atau memiliki hubungan relasi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi kondisi ini. Relasi dengan Tuhan membawa kita semakin mengerti siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Relasi dengan Tuhan dan firman-Nya akan menuntun setiap langkah hidup saudara untuk bisa menjadi saksi Kristus, untuk bisa memberitakan Injil. Sehingga engkau mengerti apa yang engkau harus beritakan. Engkau tahu apa yang engkau harus sampaikan. Karena ada hubungan yang erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Kristus, melakukannya dengan tindakan nyata. Ayat 34 berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, buatlah aku mengerti hukum-Mu, supaya ku taati dan ku lakukan dengan sepenuh hati. Jadi saudaraku, kita harus melakukannya dengan tindakan nyata. Menjadi saksi Kristus itu harus kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah melalui perbuatanmu yang baik, orang dapat memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ada perbuatan nyata yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak hanya berkata, Tuhan aku rindu untuk melayani Engkau, aku rindu untuk menjadi saksi-Mu, tetapi hidup kita tidak pernah berbuat. Ini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Tuhan mau kita taat kepada firman Tuhan, kita memiliki relasi dengan Tuhan dengan baik, dan melalui hidup kita ada perbuatan-perbuatan nyata yang kita bisa lakukan melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita lakukan. Perbuatan nyata itu membawa orang semakin mengerti siapa Yesus. Dan mereka bisa mengenal Yesus melalui apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara, kita melakukannya karena aku suka. Kita melakukannya karena aku suka. Ayat 36 dikatakan, sebab aku menyukainya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena itulah kesukaanku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita yang sudah mengalami transformasi dapat memberitakan Injil karena pemberitaan itu adalah kesukaan. Menjadi saksi Kristus itu adalah kesukaan. Kita semua suka melakukannya. Oleh sebab itu setiap hari kita bangun, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita tidak hanya bersyukur bahwa Tuhan memelihara, memberkati hidup kita. Tetapi marilah kita juga berkata, Roh Kudus tuntunlah aku, supaya melalui hidupku orang bisa mengenal siapa Yesus. Melalui hidupku orang bisa percaya dan melakukan apa yang mereka harus lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Suka melakukannya. Jadikanlah pelayanan itu menjadi satu sukacita dalam hidup saudara. Jadikanlah kesaksian itu menjadi satu hal yang membahagiakan hidup saudara.
Berbahagialah saudara kalau saudara di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini, saudara suka untuk menjadi saksi Kristus. Menceritakan bagaimana Tuhan menolong saudara tahap demi tahap. Menolong saudara di dalam setiap kesulitan yang terjadi. Bagaimana engkau harus menata kehidupan rumah tanggamu dan Kristus bekerja di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu. Engkau suka menceritakannya. Engkau menceritakan bagaimana Kristus mengubah hidupmu. Yang selama ini engkau tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan melalui peristiwa ini, engkau diingatkan betapa berharganya hidup itu. Betapa berharganya waktu itu. Dan engkau suka menceritakan bagaimana Kristus berkarya di dalam hidupmu. Dan yang keempat, stop hitung-hitungan kepada pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 36 dikatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu melebihi keinginan menjadi kaya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Seorang yang rindu untuk menjadi saksi Kristus, yang mengalami transformasi untuk dapat memberitakan Injil, maka dia tidak hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Stop hitung-hitungan kepada pekerjaan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa ini adalah kesempatan anugerah yang luar biasa. Saudara, bukankah hari ini kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Tidak ada artinya kalau itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah hari ini kita diingatkan betapa orang berusaha untuk menghargai waktunya pada saat ini, saudara. Menghargai relasinya, hubungan keharmonisannya dengan keluarga. Menghargai pekerjaannya. Bukankah hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita siapkan, usahakan di dunia ini, semua tidak ada artinya kalau itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak sekarang orang yang mempunyai segala hal dalam hidupnya, tetapi peristiwa epidemi COVID ini menghancurkan semua apa yang dia tata. Stop hitung-hitungan, saudara. Bukankah selama ini juga kita tidak menghargai waktu ibadah kita dengan Tuhan? Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Kadangkala kesibukan-kesibukan kita membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, tidak ada waktu untuk kegiatan-kegiatan yang membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan melalui pelayanan gereja kita. Kita menganggap bahwa itu belum menjadi prioritas. Dan kita lebih mementingkan, memuaskan diri kita, menyenangkan diri kita. Tapi hari ini, peristiwa epidemi COVID-19 menyadarkan kita. Stop hitung-hitungan untuk Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Utamakan Tuhan di dalam keluargamu. Utamakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Utamakan Tuhan di dalam segala aspek hidupmu. Itu yang Tuhan ingatkan pada hari ini kepada kita. Saudara yang dikasih Kristus, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya teringat dengan kesaksian tewasnya 5 pemuda misionaris yang terjadi pada tahun 1956, di mana peristiwa itu terjadi dan membuat dunia gempar oleh karena majalah Life terbesar di seluruh dunia menceritakan tentang tragedi itu yang menimpa perjalanan 5 misionaris, yaitu Peter, Ed, Roger, Ned, dan Jimmy. Mereka begitu semangat untuk pergi ke hutan rimba ekuator barat menuju orang-orang India, Auca. Kisah ini menyayat hati, saudara. Banyak jutaan orang yang membaca peristiwa itu begitu terpana, begitu kaget, begitu menyedihkan, mengharukan, saudara. Karena kelima utusan Injil ini, mereka adalah keluarga muda. Bahkan beberapa di antara mereka sudah punya anak, saudara. Ya. Kisah ini menyayat hati banyak pembaca. Karena
kelima keluarga ini, saudara, masih keluarga muda. Bahkan beberapa dari mereka dikatakan sudah punya anak. Dan salah satu yang membaca peristiwa ini adalah seorang pemuda yang bernama James Helfley. Ia juga salah seorang di antara jutaan pembaca Kristen yang kaget, bingung dengan peristiwa itu, saudara. Dan apa yang dilakukan James Helfley setelah 25 tahun peristiwa itu terjadi? Dia mengunjungi istri para misionaris ini bersama dengan istrinya. Apa yang mereka temukan dari hasil kunjungan itu, saudara? Yang pertama, mereka bertemu dengan Olive Fleming, istri Peter. Dan istrinya ini, istri almarhum Peter ini mengatakan beberapa kali Peter menulis bahwa ia bersedia memberikan nyawanya demi orang-orang Auka. Cukuplah bagi saya untuk mengetahui bahwa Allah bisa memakai pengalaman ini demi ujiannya di dunia. Setelah kematian Peter, Olive menikah dengan Walter Leaflet, seorang profesor di Trinity Evangelical Divinity School di Denver, Illinois. Dan mereka mempunyai 3 orang anak. Istri Peter dipelihara oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mereka bertemu dengan Marilo McCulley, istri dari Ed. Dan Marilo ini berkata atas nama semua janda misionaris yang meninggal itu, kami ingin mengerti apa yang Allah lakukan melalui peristiwa itu. Kematian kelima orang itu merupakan cara Allah. Kami harus menyerahkan misteri ini kepadanya. Marilo tidak menikah lagi. Ia berkata, dia hidup sendiri, dia tinggal di dekat Seattle dan bekerja di satu rumah sakit. Dan mengenai hidupnya, dia berkata, saudara, Tuhan selalu memelihara kepunyaannya. Ia telah menyediakan semuanya bagiku. Dia mengucap syukur karena kedua saudara ipar daripada almarhum suaminya itu mengasuh ketiga anaknya. Dengan demikian, anak laki-laki mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Bisa bertukar pikiran dengan saudara iparnya. Allah memeliharanya. Saudaraku, yang ketiga, mereka juga berkunjung terhadap Barbara Yoderin, istri daripada Roger. Dan Barbara memiliki kedua anak sebelum suaminya meninggal di Ekuador. Ia mengurus perumahan tamu bagi The Gospel Missionary Union di Quito. Dia berkata, aku sungguh-sungguh tidak merasa menyesal tentang kejadian yang disebut orang operasi Oka. Allah ada di sana, sama seperti Dia ada bersama kami setelah mereka terbunuh. Dan Ia menyelesaikan kehendaknya yang sempurna. Aku yakin kami akan mengerti hal itu sepenuhnya pada suatu hari nanti. Oleh karena pengalaman itulah, Barbara mengatakan bahwa sorga menjadi nyata. Ia menantikan suatu pertemuan gembira kelak dengan semua keluarganya yang dia sayangi, yang telah menghadap Tuhan. Saudara, Barbara tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, mereka juga bertemu dengan Margie Sen, istri daripada Ned, seorang pilot misi. Dia ditinggalkan oleh almarhum suaminya bersama dengan 3 anak. Dan dia mengatakan, peristiwa Oka mengubah harap hidup saya. Peristiwa itu membuat saya bisa melihat perbedaan antara yang penting dan yang tidak penting. Yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui.
Mergi sekarang menikah dengan Abe van der Puy, bekas direktur World Radio Missionary Fellowship. Kini dia menjadi pembicara misi untuk radio Back to the Bible. Allah memeliharanya. Dan yang terakhir saudara, mereka juga bertemu dengan janda yang kelima yang cukup terkenal yang bernama Elizabeth Elliot, istri dari Jim. Dia menulis buku tentang pembunuhan tersebut saudara. Dan buku itu sangat terkenal dan ia berkata, saya selalu percaya dan saya tetap percaya bahwa Allah mengetahui dengan tepat apa yang sedang ia lakukan di Ekuador. Allah berkuasa sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seandainya Allah tidak pernah menyelamatkan seorang di Oka dan tidak pernah memanggil seorang pun di ladang misi karena kematian orang-orang ini, saya tetap tidak meragukan bahwa kematian mereka adalah bagian daripada pekerjaannya untuk mendatangkan kebaikan. Itulah dasar kepercayaannya saudara. Allah memeliharanya. Nyonya Elliot ini ternyata bertekad bulat menyelesaikan misi suaminya. Ia mengikuti jejak suaminya untuk menerobos Ekuador dengan kekuatan seadanya sebagai seorang wanita janda. Ia mau membuktikan bahwa kekuatan kasih Kristus lebih dahsyat daripada kekuatan tombak yang paling ganas milik siapapun. Karena pelayanan Nyonya Elliot tersebut, kemudian apa yang terjadi saudara? Para pembunuh suaminya dan juga teman-teman suaminya yang kelima, misionaris muda ini saudara, yang mati ditombak. Dan akhirnya 5 orang Indian Oka Bengis, pemakai tombak, semuanya kemudian menjadi Kristen dan memimpin gereja suku di Indian Oka. Saudara, penelitian dan wawancara James ini akhirnya menyimpulkan pula bahwa peristiwa di Ekuador ternyata telah menyebabkan ratusan pemuda, ratusan pemudi di berbagai tempat di dunia ini tertantang untuk setia mengabdi kepada Tuhan. Mereka mengubah arah hidup mereka dan menyerahkan diri mereka bagi pelayanan di ladang misi. Jadi saudara, kita diingatkan bahwa kelima janda ini dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa semua itu adalah di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Mereka mengalami kesedihan. Mereka harus menjalani hari demi hari. Setelah kematian suami, mereka bergumul untuk mengasuh anak mereka. Bergumul untuk masa depan hidup mereka. Tetapi mengapa mereka bisa kuat? Karena mereka memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mereka tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, mereka juga memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan, yang dilakukan itu adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh suami mereka. Mereka melihat itu adalah tindakan nyata karena ketaatan kepada firman Tuhan. Dan mereka tahu saudara, Peter tahu bahwa untuk memasuki daerah itu tidak gampang. Ada tantangan. Bahkan dia sudah menceritakan bahwa dia siap menyerahkan nyawanya. Saudara, dia suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mereka tidak hitung-hitungan saudara dengan Tuhan. Bukankah hari ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya? Dan apakah saudara percaya bahwa hidup saudara sudah diselamatkan dan saudara memiliki kepastian keselamatan di dalam Dia? Firman itu mengubah hidup saudara hari demi hari. Dan jadilah orang-orang yang suka kepada firman Tuhan, suka melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang ingin saudara lakukan. Stop hitung-hitungan dengan Tuhan. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami terus bertumbuh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami senang dengan firman Tuhan, melakukannya. Dan biarlah hidup kami tidak hanya percaya, tapi ada tindakan-tindakan nyata melalui hidup kami yang memancarkan kesaksian hidup kami sebagai umat yang sudah Tuhan tebus. Dan biarlah kami suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Ajar kami Tuhan, supaya tidak hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup rumah tangga kami, untuk keluarga kami. Biarlah Engkau memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Biarlah kami terus senantiasa sebagai saksi Kristus mengalami transformasi untuk dapat memberitakan Injil Kristus sampai Tuhan menjemput kami. Terpujilah Dikau Bapa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.